Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, senang berjumpa di hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita memberikan pujian penyembahan kita. Kita bersyukur sebab Dia Tuhan yang baik, yang sudah senantiasa menyertai hidupnya. Oh, haleluya, haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu atas anugerahmu, atas kasih setiamu dalam hidup ini. Haleluya, haleluya. Ini syukur kami Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Oh, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari naikkan pujian ini sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Oh, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu.
Kiara la bara la bara la bara la bara la bara la basikara lamo. Kiara la basiara namo. Haleluya. Haleluya. Oh, Yesus. Kiara la bara la basikara la bakara la basikara la base. Jadikan kami orang-orang yang selalu bersyukur di hadirat-Mu Tuhan. Karena waktu kami bersyukur maka kekuatan-Mu itu mengalir atas hidup kami. Haleluya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari nyanyikan dengan segenap hati. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, oh, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya, oh, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Oh, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, 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 oh, dimuliakan atas seluruh bumi. Kami memuji dan mengagungkan kebesaran Allah. Lewat pujian kami sudah naik dan berbahu halu di hadapan Allah Bapa di surga. Saat ini Tuhan, hidup kami akan dibekali dengan kebenaran firman Allah, firman-Mu ya dan amin, yang dapat memberikan jalan yang terbaik di dalam setiap kehidupan saya dan umat-umat Tuhan yang ada. Tuhan Bapa di surga, kami mau dengar kebenaran firman Allah. Berikan kami telinga seorang murid dan berikan kami hati seorang hamba, agar supaya setiap kebenaran firman Allah yang kami baca dan dengar bukan lalu begitu saja, tetapi mengambil bagian di dalam setiap lubuk kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan dan siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, hari ini saya bersyukur dan berterima kasih kepada Yesus Kristus sebagai kepala gereja kita yang sudah menolong dan memberkati hidup saya dan saudara. Dan hari ini saya berterima kasih juga buat Yayasan LOB yang mempercayakan pribadi saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan, kerinduan Tuhan kepada gereja Tuhan yang ada di
akhir zaman ini, saudara. Mari Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, dimanapun engkau berada saat ini, kita belajar dengan kebenaran firman Allah. Firman Tuhan saya ambil dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat yang ke-23. Dia berkata demikian, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatannya dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, hari ini kebenaran firman Allah saya berikan judul korban syukur yang sejati. Saudara dalam kasih Tuhan, di sini kita mau belajar dari apa yang ditulis oleh seorang penulis kitab Mazmur yang bernama Asaf. Asaf adalah seorang ahli musik di dalam keturunan suku Lewi yang ada pada waktu itu, saudara, di zaman Raja Daud. Saudara dalam kasih Tuhan, Raja Asaf juga adalah salah satu penulis kitab Mazmur yang ada. Dan hari ini, saudara, kita akan belajar dari apa yang ditulis oleh Raja Asaf, saudara, oleh Asaf, yang mengajarkan kepada kita. Di sini dia katakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Nah, aku di sini adalah Tuhan. Di sini kita akan belajar dan kebenaran firman Allah yang ditulis oleh seorang yang bernama Asaf, yang ahli musik pada zaman Raja Daud. Dia mengajarkan kepada kita lewat kebenaran firman Allah, supaya kita sebagai gereja Tuhan belajar membawa korban syukur kepada Tuhan. Saudara dalam kasih Tuhan, kalau kita melihat dari segi latar belakang kehidupan bangsa Israel pada waktu itu, saudara, pada zaman dulu. Nah, saudara, di mana bahwa bangsa Israel setiap kali mereka datang menghadap Tuhan, tentunya tidak luput dengan kata membawa korban. Nah, di sini, saudara, firman Allah datang kepada saya dan saudara sebagai gereja Tuhan yang ada di zaman akhir ini, saudara. Dia mengajarkan supaya kita juga tidak luput dengan cara datang kepada Tuhan dengan cara membawa korban. Membawa korban itu adalah salah satu korban yang kita bawa lewat tangan kita, lewat pribadi kita. Nah, korban itu, saudara, tentunya salah satu ibadah kita kepada Tuhan. Dan sebagai kita membawa korban syukur kepada Tuhan adalah salah satu pengorbanan di dalam hidup kita. Apakah itu, saudara, ada penyembelihan berupa binatang? Apakah itu sebagai korban buah-buahan dan sebagainya, ataupun korban hal keuangan kita bawa kepada Tuhan dengan cara tangan kita. Nah, orang yang membawa korban ini lewat pribadinya, kata firman Allah bahwa dia memuliakan Allah. Amin. Dia memuliakan Allah. Jadi, saudara, orang yang membawa korban lewat pribadinya, lewat tangannya, saudara, lewat kehidupannya, itu, saudara, adalah orang-orang yang senantiasa memuliakan Allah, yang sudah memberikan kasih karunia, yang sudah memberikan korban di tengah-tengah kehidupan saya dan saudara. Di sini, saudara, Asaf mengajak atau firman Allah mengajak kepada kita sebagai gereja Tuhan yang ada.
supaya kita belajar membawa korban syukur kita. Nah, dari kata korban syukur ini kita akan temukan, saya kasih ada 4 hal ini, saudara. Yang pertama adalah sabar. Kenapa kita harus sabar? Dan untuk apa kita sabar? Sabar adalah salah satu tindakan kita di mana kita dapat menerima segala cobaan yang datang dengan cara yang kita tidak pikirkan. Masalah itu bertubi-tubi datang. Tetapi saudara, walaupun ada masalah di sini, dengan kata sabar, kita tetap tenang. Kita tetap tenang. Tenang itu menuju kesabaran dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, menghadapi masalah itu tanpa mengeluh, kata firman Allah. Sebagai syukur kita yang sejati kepada Tuhan, kita memiliki kesabaran menghadapi mungkin ada orang menyakiti hatimu, mungkin dia melecehkan, dia menghina engkau, dia cerita tentang pribadimu. Tapi hari ini saudara, saya mau katakan, sabar, tetap tenang, tanpa mengeluh. Walaupun banyak hal-hal yang kau temukan dalam hidup ini, engkau terus tetap sabar, berjalan terus, tetap bersyukur terus. Karena di balik kesabaran ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kehidupan saya dan saudara. Dan yang kedua, saudara, sebagai syukur kita yang sejati kepada Tuhan, di sini kata syukur. Kenapa kita harus bersyukur? Sebab kata syukur itu, saudara, adalah salah satu cara kita memuji anugerah Tuhan. Memuji anugerah Tuhan. Dan saudara, dengan kata syukur ini, kita dimotivasikan oleh kata syukur ini supaya kita senantiasa terus menjadi lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Walaupun di tengah kehidupan perjalanan kita ini, tak henti-hentinya kita tetap terus diimpit, kita tetap menghadapi masalah. Maaf saudara, kita tetap menghadapi masalah, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab salah satu cara berarti kita terus memuji. Sebab masalah itu bukan merugikan kita, bukan menjadikan masalah itu membuat kita menjadi miskin, tapi masalah itu membuat kita semakin kaya kalau kita belajar bersyukur di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, di dalam ibadah, ketika kita menaikkan pujian syukur yang sejati kepada Tuhan, di situ ada kata kesetiaan. Dalam kata kesetiaan, kenapa kita harus tetap setia? Kenapa kita harus tetap setia? Setia itu adalah salah satu buah roh yang ketujuh yang dituliskan di dalam Alkitab. Jadi saudara, kenapa kita harus tetap setia? Itu adalah salah satu buah roh yang ketujuh yang ditulis dalam Alkitab, saudara. Nah, kesetiaan merupakan salah satu kualitas iman kita yang andal dan yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Kesetiaan adalah merupakan kualitas yang dapat dipercaya oleh orang lain dan terlebih oleh
Tuhan. Makanya daripada itu saudara, kita harus belajar tetap setia. Walaupun saudara di dalam kasih Tuhan, di tengah-tengah kehidupan pelayanan kita, di tengah-tengah kehidupan usaha kita, di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita, tapi kalau kita tetap setia membenahi kehidupan ini saudara, di dalam kesetiaan itu kita akan melihat berkat yang indah yang Tuhan pernah janjikan kepada saya dan saudara. Dan yang terakhir saudara, yaitu kejujuran. Firman Allah berkata begini, siapa yang jujur jalannya, keselamatannya dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jujur itu tanda syukur kita di hadapan Bapa di surga. Nah, orang yang jujur, saudara dalam kasih Tuhan, dia akan melihat salah satu kunci kebahagiaan di dalam hidupnya, saudara. Jujur itu adalah salah satu kehidupan kita juga. Sebab di hari-hari ini, saudara, di hari-hari ini banyak orang yang sudah tidak jujur. Apakah itu antara suami istri? Apakah itu antara orang tua dan anak? Apakah itu di antara di tengah-tengah karyawan kita dan sebagainya? Untuk mendapat salah satu pribadi yang jujur itu tidak mudah lagi, saudara, di zaman akhir ini. Dan kita tidak tahu bahwa kejujuran itu adalah salah satu berkat untuk kehidupan masa depan kita. Di sini penulis kita Mazmur berkata, siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Haleluya. Orang yang jujur akan melihat keselamatan dari Allah Bapa, akan diperlihatkan kepada saya dan saudara kalau kita belajar jujur. Jujur itu sebagai tanda syukur kita di hadapan Tuhan, karena dengan anugerah Tuhan saya bisa menjadi orang yang jujur. Saya bisa dipercaya oleh orang lain. Saya bisa diandalkan oleh orang lain. Nah, kita coba baca, saudara, dalam kitab Amsal. Amsal yang ke-2 ayat yang ke-7 berkata begini. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ini sudah. Firman katakan orang yang jujur, ia Allah kita menyediakan pertolongan. Orang yang sabar, orang yang tahu bersyukur, orang yang setia, orang yang jujur akan melihat pertolongan daripada Allah Bapa, pembelaan daripada Allah Bapa di surga. Dalam juga Amsal 3 ayat 32 dia katakan begini. Karena orang yang sesat, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Saudara, kalau kita jujur, kita sabar, kita tahu bersyukur, kita setia, kita jujur, maka Tuhan katakan dia bergaul erat dengan Tuhan. Dia bergaul erat dengan Tuhan. Dan firman Allah katakan dalam Mazmur 50 ayat 23 berkata, dia akan tunjukkan kemuliaan Allah Bapa
di tengah-tengah hidup saya dan saudara. Maka karena itu saudara dalam kasih Tuhan, mari kita mau belajar menggunakan kehidupan saya dan saudara di hari-hari ini untuk lebih dan lebih lagi dan lebih setia di hadapan Tuhan Yesus, di hadapan Bapa di surga. Kita terus bersyukur, tunjukkan cara kita bersyukur yang sangat sejati di hadapan Tuhan dengan cara sabar, bersyukur, setia, jujur di hadapan Bapa di surga. Di balik semuanya itu ada berkat yang indah yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau baik dan terlalu baik, yang sangat setia, yang selalu menemani setiap kehidupan saya dan umat-umat Tuhan yang ada saat ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan Allah terus tolong, bahkan mereka menjadi orang-orang yang diandalkan, orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan dengan cara-cara mereka yang begitu indah dan mulia, yang patut dipuji, yang patut diandalkan di tengah-tengah kehidupan ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kebenaran firman Allah sudah datang kepada kami, mengajarkan kami untuk senantiasa membawa korban syukur kami di hadapan Bapa di surga. Karena di balik semuanya itu ada keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Hari ini Bapa, semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Yayasan LOP, semuanya tetap terus diberkati. Apapun usaha mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, semakin diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah semuanya itu Tuhan punya nama dipuji dan dipermuliakan. Ada jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan dan kebesaran daripada Allah Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Berkati terus bangsa Indonesia, Engkau terus pulihkan bangsa kami, agar supaya Indonesia senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan inilah yang menjadi doa kami, hanya di dalam